Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh umatnya masalah kulir ruh, ya Muhammad, katakanlah Muhammad, kulir ruh amri Rabbi, katakanlah ruh itu urusan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah baru bisa menjawab. Artinya Rasulullah tidak bisa menjawab kemana larinya ruh, dan ini masih urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mati suri, orang itu mati suri, ruhnya kemana, pertanyaan kita? Ruhnya terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala atas takdir Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Dan ketika ruh itu keluar dari jasadnya, kemudian ruh itu apakah dia dibawa oleh malaikat? Kalau Allah punya kehendak, didampingi oleh kedua malaikat. Kemudian ada juga ruh itu dijaga oleh makhluk yang namanya malaikat itu. Dia diarahkan kemana? Ada yang diperlihatkan berbagai macam wanginya surga, dalamnya surga. Jika Allah kehendaki bisa saja, karena ruh itu suci. Yang kedua, ketika malaikat ini membawa ruh ini kepada hamba tersebut, lalu diperlihatkan berbagai macam neraka, isi neraka. Ini juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ruh itu suci dan kita tidak ada yang tahu. Yang ketiga, ketika ruh itu diperlihatkan tentang siksa kubur, azab kubur, dan berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala ingin agar hambanya senantiasa evaluasi, introspeksi, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ruh itu lagi-lagi adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai manusia, maka hendaknya ketika melihat seorang itu mati suri, inilah kekuasaan Allah ingin memperlihatkan. Dan kalau ditanya masalah ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ruh itu keluar dari jasadnya dan belum mencapai ajalnya, belum ke Allah. Allah ingin mewafatkan seorang hamba, akan tetapi belum sampai batas umurnya. Di suri itu ada yang lamanya bisa sampai 5 jam, bahkan ada yang seharian, ada yang berapa menit, 30 menit dan sebagainya. Itulah kekuasaan Allah. Ada juga yang sampai berjam-jam, ada sampai yang seharian bangkit dari kubur, ada juga. Dan ini kejadian dialami oleh seseorang yang berada di luar daerah, di luar Jakarta katakanlah. Itu suatu daerah itu ada seorang yang mati suri, ketika sudah dikubur ternyata minta tolong dan teriak. Siapa? Rahmat Allah lagi. Lalu diperdengarkan, ternyata orang tersebut pulang ke rumahnya. Dan ini kejadian aneh, dan itulah ruh. Masalah ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu melihat kekuasaan Allah. Tapi kan di fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pasti kita ini bertanya kepada ahlinya seperti dokter, bahwasanya mereka sudah memvonis dari dunia kesehatan, dunia medis dan sebagainya, menyatakan orang ini jantung sudah detaknya sudah berhenti, dan berarti ya dikatakan mati. Kemudian setelah mungkin ruh itu keluar dari jasadnya, pasti ketika ruh keluar jasadnya aktivitas fisik manusia akan terhenti. Kenapa? Ruhnya sudah keluar dari jasadnya. Tadi masalah proses tentang bagaimana orang itu sudah dikemas, atau sudah dimandikan, atau sudah taruh di peti katakanlah, dan ini ternyata hidup. Ruh itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena belum mencapai batas ajal waktunya. Akan tapi orang itu ketika diperlihatkan sesuatu kekuasaan Allah yang tadinya tidak pernah melihat, kemudian diperlihatkan oleh Allah dengan sesuatu atas rahmat Allah, ini anugerah. Artinya kehidupannya harus berubah, akan lebih religius lagi, lebih agamis lagi. Ini salah satu faktor ketika Allah menghendaki dia mati suri, dan bisa mati suri tidak ada. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hamba siapapun atas kehendaknya, itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diperlihatkan, siksa neraka diperlihatkan, wanginya surga diperlihatkan, siksa kubur diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika manusia itu sudah melewati proses masa-masa seperti itu, maka hendaknya lebih meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Intinya introspeksi, muhasabah diri. Itu harusnya. Dan kita orang yang melihat tadi itu, ini pelajaran buat kita. Artinya kulu umatin ajar fa iza ja'alun nastakhiruna sa'a. Setiap umat pasti mengalami kematian, pasti akan mati.
Kematian itu tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Dan mati suri ini belum batas ajalnya. Ruhnya ini masih terawang-awang, cuma didamping oleh kedua malaikat tersebut. Dan pada akhirnya belum sampai batas ajal diperlihatkan proses-proses alam ini, alam itu, dan sebagainya. Ini merupakan rahmat Allah, tanda cinta Allah kepada hambanya. Dan mungkin hamba ini banyak dosa dan sebagainya, dan ini harus bersyukur. Artinya sudah diperlihatkan dan kita boleh perlihatkan, tapi orang ini sudah mengalami proses melihat alam-alam seperti itu. Dan artinya banyak meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan petunjuk, selalu introspeksi diri, muhasabah diri, melangkah sesuai dengan apa yang diterangkan Nabi, hendaknya berhati-hati.